Selama 3 dekade terakhir, jika kita melihat jajaran pelatih yang pernah menangani Barcelona, sebagian besar punya satu kesamaan. Mereka berasal dari Spanyol atau Belanda. Dan jika kita amati taktik mereka, pola mereka sama-sama menggunakan tiki-taka dan total football yang begitu melekat dengan tradisi sepak bola Barcelona. Tapi semuanya berubah ketika seorang pelatih asal Jerman datang membawa filosofi yang benar-benar berbeda. Dialah Hansi Flick. Alih-alih mempertahankan pakem lama, Flick justru mengacak-acak tradisi itu dan menyuntikkan identitas baru ke dalam tim. Yang dulunya lekat dengan penguasaan bola sabar dan rotasi statis, kini berubah menjadi tim yang tajam, berani ambil risiko, dan menyerang dengan intensitas tinggi. Inilah wajah baru Barcelona, bukan hanya hasil dari taktik, tapi juga proses penebusan. Karena ya, Flick adalah orang yang pernah menghancurkan Barca 8-2 ketika masih menjadi pelatih Bayern Munchen, dan sekarang dia melatih Barcelona. Jadi, seperti apa sebenarnya revolusi taktik ini? Yuk, kita bedah sama-sama. Waktu itu, Barcelona sangat terpuruk. Masalah finansial menjadi penyebab utamanya. Dan juga banyak sekali pemain top Barcelona mulai menghilang satu persatu. Akibatnya, Barcelona tak bisa tampil optimal. Barcelona pun memutuskan untuk merekrut Xavi Hernandez sebagai pelatih dengan harapan mampu membawa Barcelona ke kondisi yang lebih baik. Namun, kenyataannya itu bukanlah hal yang mudah. Meski sempat membawa Barcelona ke kondisi yang lebih baik, namun hal tersebut masih jauh dari kata cukup. Di bawah Xavi, Barca mencoba melanjutkan filosofi klasik. Ball possession masih jadi inti dengan rotasi posisi yang tertata rapi. Tapi seiring waktu, permainan mereka mulai kehilangan kejutan. Struktur terlalu kaku. Pemain terlalu patuh pada zona. Dan hasilnya, lawan jadi lebih mudah membaca dan menutup celah. Masuk Hansi Flick, semua itu digoyang. Ia membawa pendekatan yang lebih cair. Pemain diberi kebebasan untuk membaca permainan, bukan hanya mengikuti sistem. Hasilnya, Barca jadi lebih hidup, lebih spontan, lebih sulit diprediksi, dan tentu saja lebih cepat menuju area berbahaya. Di masa lalu, Barcelona dikenal dengan build-up yang sabar dan penuh sentuhan pendek, tapi di bawah Flick, build-up berubah jadi alat untuk langsung menekan ke depan. Tidak ada lagi overpassing di lini belakang. Setiap umpan punya tujuan, menusuk, bukan sekadar menjaga bola. Lini depan juga tidak lagi terlalu rapat. Sebaliknya, pemain disebar lebar-lebar untuk membuka ruang selebar mungkin. Ini memaksa lawan menjaga area yang lebih luas, dan dari situlah muncul celah yang bisa dimanfaatkan. Bebas gerak, bebas bikin masalah. Masalah umum dari formasi dengan banyak pemain di depan adalah mereka bisa dengan mudah dikunci lawan dengan blok rendah. Tapi Flick punya cara lain. Alih-alih memberi instruksi statis, pemain depannya bebas bergerak secara acak. Mereka tidak harus tetap di jalur. Mereka berpindah, menukar posisi, mengacaukan sistem penjagaan lawan. Akibatnya, lawan lebih sibuk menebak arah pergerakan daripada menjaga ruang. Dan saat itulah lini belakang Barca bisa naik dan mengirim umpan ke zona kosong. Melawan tim yang pressing tinggi, Flick tak lagi memaksakan pendekatan klasik. Ia memodifikasi bentuk build-up, back tengah melebar, 1 fullback turun, 2 pivot sejajar. Bentuk 3+2 ini membantu menciptakan banyak sudut umpan. Bukan cuma untuk mengurangi tekanan, tapi juga untuk menjebak lawan ke satu sisi lapangan, dan melepaskan umpan switch ke sisi sebaliknya, tempat ruang terbuka menunggu. Xavi dulu cenderung mematok formasi menyerang 3-2-5. Terstruktur, tapi sering bisa dibaca. Flick membuang kekakuan itu. Kadang sayap menyempit ke tengah, kadang penyerang turun membantu build up, kadang nomor 10 menyerbu dari lini kedua. Intinya, posisi tidak saklek, tapi fungsional. Bukan soal siapa yang di mana, tapi siapa yang bisa menciptakan keunggulan. Barcelona era Flick bukan sekedar gaya baru, tapi mentalitas baru. Lebih dari sekadar perubahan formasi,
Flick membawa identitas baru. Dia tidak menghapus identitas lama, tapi menyuntikkan energi baru. Lebih cepat, lebih direct, dan jauh lebih fleksibel. Ini adalah Barcelona yang tetap punya DNA khas, tapi kini dengan naluri membunuh yang lebih tajam. Dan yang paling menarik, ini baru permulaan